له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف أحق الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Jenengan mesti diajak pertama kali tahmid, selanjutnya pun sholawat. Nopo kok mesti tahmid kemudian sholawat? Dalam mengawali segala hal, salah satunya adalah kuliah, pidato, berdoa. Kenapa kok kita selalu diperintahkan yang pertama kali senantiasa mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian kenapa kita setelah mengucapkan tahmid diperintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu ada beberapa hal yang melatar belakangi hal itu. Salah satunya apa? Tahmid dan sholawat adalah salah satu perbuatan yang memiliki banyak keutamaan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit, kita akan mengulik sedikit beberapa keutamaan dari ucapan tahmid dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ucapan tahmid, pripun tahmid itu mesti di awal sesuatu kita diperintahkan untuk bertahmid, yaitu membaca hamdalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa tahmid itu? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Jangan salah mengucapkan tahmid ini. Maka dari itu ketika kita membaca surat Al-Fatihah harus betul-betul fasih dalam mengucapkan surat Al-Fatihah ini. Karena tahmid salah satunya adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Jangan salah ketika membaca Alhamdu, salah menjadi Alhamdu. Karena ketika kita salah membaca ha dengan ha, maka di sana artinya juga akan berbeda. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bagus sekali. Akan tetapi ketika kita salah dalam mengucapkan tahmid bukan dengan ha tapi dengan ha, alhamdulillahi, itu akan berubah artinya. Alhamdu ai makna al-halaku. Al-halak atau alhamdu itu artinya adalah kerusakan. Apakah boleh kerusakan kita sandingkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jelas tidak boleh. Kenapa kita diperintahkan selalu untuk mengucapkan sholawat? Allah berfirman dalam Al-Quran,
sallu alaihi, mengucaplah kalian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan senantiasa mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melakukannya dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan kita yang sedikit ini dan amal perbuatan kemaksiatan yang banyak ini dengan wasilah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa mencapai surganya Firdaus yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Hasan Kamil hafizahullah taala, kullul a'mali bainar raddi wal qaul. Semua amal perbuatan yang berkaitan dengan peribadahan manusia di dunia ini itu antara diterima dan tidak diterima. Jadi semua amal perbuatan ibadah kita di dunia ini bisa jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan niat. Sholat kita, puasa kita, sholat tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah